Salam audio. Pada kali ini saya akan menerangkan bagaimana untuk kalkulasi kabel yang digunakan dari power amp ke basis speaker. Secara general, speaker itu kita ada 16 ohm, 8 ohm, 4 ohm, dan ada juga yang menggunakan 2 ohm atau 3 ohm. Tapi untuk presentasi ini saya menggunakan 16 ohm, 8 ohm, dan 4 ohm yang kebanyakan teman-teman semua pakai di audio system. Yang pertama, kita perlu tahu di mana untuk kalkulasi itu kita perlu kalkulasikan kabel positif dan kabel negatif. Ini loss-nya yang dihitung untuk mendapatkan maksimum kabel yang bisa dipakai untuk setiap speaker. Jadi untuk total loss atau total resistance antara kabel 1 positif ini dan kabel 2 kabel negatif yang returnnya itu nggak boleh melebihi 5% dari speaker resistance atau kita panggil speaker impedance. Selepas itu kita perlu kalkulasi berapa sih allowance ataupun yang dibenarkan resistansinya untuk dua kabel ke setiap speaker itu gitu. Jadi contohnya yang 16 ohm. 16 ohm itu kita kalkulasi allowance-nya itu resisten yang bisa untuk 16 ohm speaker itu 16 kali 0,05. Itu sama dengan 0,8 ohm. Jadi untuk speaker pasif 16 ohm yang bisa maksimum allowance resistance-nya itu adalah 0,8 ohm. Selepas itu kita perlu identifikan kabel apa yang kita mau pakai gitu. Size berapa sih yang kita mau pakai? Jadi kalau contohnya kita mau pakai kabel AWG 20. Jadi AWG 20 itu wire resistance-nya itu 0,01015 ohm per kaki di temperature 68 Fahrenheit atau 20 degree Celsius. Selepas itu, selepas kita udah tahu dua value ini, baru kita akan bisa tahu maksimum panjang kabel yang bisa dipakai itu. Jadi allowable resistance ini dibagi dengan 2 kali wire resistance. Kalau contoh yang 16 ohm ini, kalau kita pakai AWG 20, jadi kalkulasinya itu 0,8 dibagi 2, sebab ini kan ada 2 kabel. Jadi 2 kali 0,0105. 0,105 ini adalah wire resistance-nya. Tetapi ini di 20 degree Celsius. Jadi sama dengan 39,4 kaki. 39,4 kaki ini
kurang lebih 12 meter. Kalau kita menggunakan AWG 20. Bagaimana kalau 4 ohm? Sekarang contohnya kita mau pakai speaker pasif 4 ohm dan kita mau pakai kabel yang kita ada AWG 12. Jadi kita perlu kalkulasi allowance resistance-nya. Itu adalah speaker impedance kali 0,05. Itu 0,2 ohm. Jadi loss-nya itu yang bisa di-accept itu maksimum 0,2 ohms. Lepas itu AWG 12 wire resistance-nya itu ini adalah standar dari pabrik dan standar internasional. Itu di 20 degree C 0,001588 ohm per kaki. Jadi total length kalau 4 ohm speaker pakai AWG 12 itu 63 kaki atau sekitaran 19,2 meter. Bagaimana untuk konversi ke Indonesia temperature? Sebab di sini adalah 20 degree C, saya tunjuk di sini supaya teman-teman melihat dari international standard kalkulasi. Di atas ini saya buat formular di mana temperature outdoor Indonesia itu 24 degree Celsius hingga 34 degree Celsius. Jadi saya ambil worst case. Yang tertinggi temperature di Indonesia itu temperaturenya 34 degree Celsius. Jadi resisten untuk copper atau tembaga itu memakai formula ini untuk di temperature 34 degree Celsius. Jika kita menggunakan passive speaker 8 ohm dan kita mau menggunakan AWG 14, jadi allowance resistance-nya itu adalah 0,4 ohms. Jadi AWG 14 wire resistance-nya itu 0,002525 ohm per kaki di temperature 20. Kalau mau menggunakan Indonesia, temperature ini dikonversi menggunakan formular di atas ini. Jadi maximal length untuk passive speaker 8 ohm dan menggunakan AWG 14 itu adalah 79,2 kaki atau 24,1 meter. Supaya teman-teman belum biasa dengan engineering calculation, saya membuatkan table di sini untuk speaker 4 ohm speaker. Panjang kabelnya 3 meter, kita bisa menggunakan kabelnya 16 AWG atau kabel 2 kali 1,5 mm square. Kalau 7,5 meter, kita bisa menggunakan kabel 14 AWG. 14 AWG itu 2,08 mm square. Kenapa saya di sini menunjukkan 2 kali 2,0 mm square, sedangkan di sini 2,08. 2,08 ini bisa sekitaran di 8,5 meter. Jadi di 7,5 meter masih cukup untuk 2 kali 2 mm square. Kalau kita menggunakan 10 meter kabel dan speakernya 4 ohms,
kita bisa menggunakan kabelnya AWG13. AWG13 itu 2,5 mm². Jadi 2 kali 2,5 mm². Itu untuk di 10 meter. Kalau di 15 meter, kita bisa menggunakan 12 AWG. 12 AWG itu 3,31. Jadi kita bisa menggunakan 2 kali 3,5 mm². Kalau nggak ada 3,5 mm², maka 4 mm² pun masih itu lebih bagus. Sebab di sini adalah minimal. Oke. Di sini tabel ini menerangkan jika kita menggunakan 8 ohm speaker. 8 ohm speaker di 3 meter kita bisa memakai 16 AWG, di mana 1,31 mm², kita bisa menggunakan 2 kali 1,5 mm². Kalau di 7,5 meter, ini 16 AWG masih bisa pakai untuk 7,5 meter di 8 ohm. Kalau di 15 meter, kita pakai 14 AWG 2,08. Jadi masih bisa menggunakan 2 kali 2,0 mm². Kalau di 20 meter itu udah perlu pakai 13 AWG. 13 AWG itu 2,5 mm². Jadi kita pakai 2 kali 2,5 mm². Kalau 30 meter kita udah nggak bisa pakai 13 AWG, perlu pakai 12 AWG. 12 AWG itu 3,31 mm², di mana kita bisa pakai 2 kali 3,5 mm² atau 2 kali 4 mm². Oke, 8 ohm. Kalau 16 ohm lebih panjang. Jadi kalau 3 meter kita bisa pakai AWG 20. AWG 20 itu 0,52 mm². Jadi kita bisa pakai 2 kali 0,75 mm². Untuk 7,5 meter masih kita bisa pakai AWG 20. Untuk 15 meter itu AWG 18. AWG 18 0,82 mm². Jadi kita bisa pakai 2 kali 1 mm². Untuk 16 ohm speaker. Kalau 30 meter kita memerlukan 16 AWG. 16 AWG itu 1,31 mm², tapi kita menggunakan 2 kali 1,5 mm². Ini untuk 30 meter. Kalau untuk 48 meter kita pakainya AWG 14. AWG 14 ini 2,08, jadi kita pakai 2 kali 2 mm². Jadi kesimpulan, semakin kecil ohm impedans speakernya, itu semakin tinggi resistansi allowance-nya. Jadi kabelnya jadi semakin pendek. Jika teman-teman mau menggunakan subwoofer lebih panjang, lebih baik menggunakan 8 ohm ataupun di tabel sebelumnya, saya tunjuk tabel sebelumnya, kalau kita menggunakan 4 ohm, ini 15 meter. Itu perlu pakai 2 kali 3,5 mm². Di 4 ohm. Kalau teman-teman pakai 2 ohm, ini kurang lebih di sekitar hanya kurang lebih
8 meter itu udah perlu pakai 4 mm². Kalau 2 ohm. Sebab 2 ohm itu tolerannya hanya 0,1 ohm. Jadi semakin pendek dia punya allowance resistance-nya. Jadi teman-teman bisa sizing. Kalau untuk jarak panjang menggunakan impedance speaker yang lebih besar. Kalau untuk jarak pendek digunakan semakin kecil impedance-nya nggak apa. Kalau semakin besar semakin besar impedance-nya, semakin panjang kabel allowance-nya. Dan semakin kecil size kalau kita menggunakan jarak yang pendek. Jadi nggak ada limitasi mengatakan kalau kabel audio itu nggak boleh melebihi 12 meter atau nggak boleh melebihi 14 meter. Itu bergantung pada speaker yang kita pakai dan kabel yang kita pakai. Itu adalah menentukan jarak maksimal yang bisa menggunakan kabel size itu. Ini tabel ini semua saya consider menggunakan temperature Indonesia dan juga electrical safety correction. Dan di sini juga saya referring kepada device safety standard IEC 61984. Lepas itu audio video safety directive reference itu IEC 62368 dan wiring standard reference itu IEC 60268. Jadi reference international standard. Jadi ini based on audio engineering di mana menentukan kabel size. Jadi bukannya katanya ataupun bukannya seseorang beritahu. Jadi ini adalah sizing yang bisa kita gunakan untuk menentukan panjang kabel untuk dari power amp sampai ke passive speaker. Semoga apa yang saya terangkan di sini teman-teman dapat mencerna dengan baik, dan juga di sini saya meminta teman-teman komen, saran ataupun pertanyaan apa bisa dikomentar di media sosial saya, YouTube, TikTok, atau Instagram, atau Facebook. Dan bisa juga email ke academy@4kentertainment.my.id atau bisa juga WhatsApp ke nomor 085 8808 66555. InsyaAllah saya akan respon semua pertanyaan atau semua komen untuk berbagi dan menggerakkan industri kreatif dan juga SDM yang lebih mumpuni. Terima kasih buat teman-teman semua dari 4K Academy. Salam audio.